dengan semangat. Ya, selamat pagi. Pagi luar biasa. Ya, terima kasih. Pertama, sebelum kita mengawali pembelajaran kita hari ini, kita diawali dengan doa. Kepada ketua kelas, saya minta untuk memimpin kita dalam doa. Dalam nama Bapa, Ya, terima kasih kepada ketua kelas yang memimpin kita dalam doa. Yang berikut saya percayakan kepada salah satu ketua kelompok untuk menuntun kita dalam lagu kebangsaan. Ganda Pancasila, rakyat adil sentosa, ayo maju, ayo maju. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, saya akan cek kehadirannya, cek absen. Anastasia Leoni, Avianus Letice, Antonius F. Jehamid, Alfidaria Indah, Hadir Pak. Erlanus Todi, Leon Tri Syukur, Hadir Pak. Petrus Junaidi. Masuk ke materi inti kita sebentar. Terdahulu saya menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini bahwa peserta didik itu dia mampu mendeskripsikan pertumbuhan dan perkembangan khususnya pada bayi dan balita. Ya, itu tujuan pembelajaran kita. Dan topik pembelajaran kita hari ini tentang pertumbuhan dan topik pembelajaran kita hari ini adalah pertumbuhan dan perkembangan bayi sampai balita. Ya, topik pembelajaran kita hari ini adalah pertumbuhan dan perkembangan bayi dan balita. Ya, sebelum saya menjelaskan tentang topik tersebut, terdahulu itu tumbuh lebih cepat setiap tahun. Ya, coba Dini. Karena ada proses pembelahan sel di dalam tubuh kita. Karena ada proses pembelahan sel di dalam tubuh kita. Mungkin ada yang lain. Siapa? Fede. Contohnya berolahraga dan makan makanan bergizi. Contohnya berolahraga, makanan. Mungkin ada yang lain. Rehan, coba. Asupan nutrisi yang cukup dan seimbang. Ya, itu salah satunya. Asupan nutrisi yang seimbang. Yang seimbang. Itu salah satunya. Sehingga ya, sekarang kita masuk ke materi inti kita tentang pertumbuhan dan perkembangan bayi dan balita. Kita membicarakan tentang bagaimana pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan itu adalah proses yang dinamis dan kompleks. Itu pertumbuhan dan perkembangan. Dan di situ juga kita harus memahami dalam proses tahapan serta indikator dalam proses pertumbuhan dan perkembangan.
kita harus memahami itu juga. Perubahan fisik, kita harus memahami dia punya tahapan pertumbuhan. Pertumbuhan itu adalah proses bertambahnya ukuran. Proses bertambahnya ukuran. Atau kata lainnya, secara kuantitatif. Secara kuantitatif. Di situ kita bisa mengukur tinggi badan, mengukur berat badan. Ya, di situ kita bisa mengukur bahwa suatu makhluk hidup itu adalah dia bisa berubah, bertambah besar dan bertambah ukuran. Khususnya pada bayi dan balita. Ya, itu tentang pertumbuhan. Yang berikut tentang perkembangan. Ya. Tadi kamu sudah tahu itu pertumbuhan. Sekarang perkembangan. Kalau perkembangan itu siapa yang bisa menjawab itu? Perkembangan. Ya, mungkin ada yang tahu perkembangan tentang perkembangan. Ya, coba. Proses bertambahnya kemampuan atau fungsi tubuh secara kuantitatif. Proses secara kuantitatif. Secara kuantitatif. Di situ kita tidak bisa mengukur satu makhluk itu di mana dia sedang berkembang dalam proses berkembangnya. Kognitifnya. Perkembangan kognitif misalnya Kemampuan berpikir. ya, di situ kemampuan kognitif itu sama dengan kemampuan berpikir sudah itu bahasa, sosial, emosional. Sudah itu di situ ada perkembangan penyesuaian atau kata lainnya itu adalah adaptasi. Yaitu dalam proses tahapan proses tahapan perkembangan. Terus yang berikut adalah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan khususnya pada bayi dan balita. Ya, mungkin ada yang tahu apa faktor yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan bayi sampai balita. Coba. Faktor genetik. Misalnya faktor genetik itu? Ya, coba. Iya. Terima kasih. Keturunan dari orang tua. Faktor genetik. Faktor keturunan dari orang tua. Itu adalah salah satu faktor yang mempengaruhi. Itu sangat mempengaruhi. Yaitu ada 4 poin itu tadi. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan, perkembangan bayi dan balita. Sekarang kita masuk di tahapan proses pertumbuhan dan perkembangan bayi dan balita. Coba kita lihat proses pertumbuhan dan perkembangan. Nah, di sini tahapan itu adalah dalam proses tahapan usia bayi. 1 bulan sampai 2 bulan, 3 bulan sampai 4 bulan, 5 bulan sampai 6 bulan, 7 bulan. Masa neonatus. Masa neonatus di situ dia usianya 0 sampai 28 hari. Di masa 0 sampai 28 hari itu pertumbuhan bayi itu sangat cepat. Terutama dia punya berat badannya. Terus yang berikut refleksi. Refleksi bayi itu mulai muncul dan berkembang. Misalnya refleksi itu pergerakannya yang tidak sadar. Itu mulai dia muncul cerita
atau berbicara. Yaitu beberapa jenis stimulasi. Ya, pentingnya stimulasi atau pentingnya rangsangan, memberikan rangsangan kepada bayi atau balita. Yang berikut itu ada stimulasi sosial emosional. Yaitu interaksi dengan orang lain, menunjukkan kasih sayang. Ya, terus yang berikut tanda-tanda perkembangan yang perlu diwaspadai dalam proses pertumbuhan dan perkembangan bayi dan balita. Ya, kira-kira apa yang perlu diwaspadai? Ya. Pertumbuhan yang sangat lambat dan cepat. Terus itu yang perlu harus diwaspadai. Sudah itu kehilangan keterampilan yang dimiliki. Perilaku yang tidak sesuai dengan usia. Itu yang perlu diwaspadai. Misalnya pada anak-anak, janganlah dia untuk mencuri. Itu adalah salah satu yang perlu diwaspadai. Dan di situ adalah peran orang tua. Sulit berkonsentrasi, itu tanda-tanda yang perlu diwaspadai. Sering sakit, itu salah satunya. Terus yang berikut, peran orang tua. Peran orang tua sudah itu Memberikan stimulasi yang tepat. Memberikan stimulasi atau memberikan rangsangan yang tepat, khususnya pada bayi dan balita. Sudah itu, yang berikut, Menjaga kesehatan anak. menjaga kesehatan itu penting juga, supaya jangan terganggu dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Terus yang berikut, Rehan, Membawa anak pemeriksaan kesehatan secara teratur. membawa anak itu pemeriksaan secara teratur. Itu adalah salah satu atau berbagai macam peran orang tua itu dalam mengasuh anak. Itu peran penting orang tua itu. Ya, mungkin materinya sampai di sini saya jelas ya. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Se. Aha aha ma.
Kami dari kelompok Melati akan menjawab pertanyaan dari kelompok Anggrek pada usia 7 sampai 11 bulan. Untuk kelompok Anggrek, apa jawaban dari kelompok kami sudah puas? Kami dari kelompok Mabar ingin bertanya kepada kelompok Melati. Pada usia berapa bayi mulai mengucapkan kata-kata pertamanya? Kami dari kelompok Melati akan menjawab pertanyaan dari kelompok Mabar. Pada usia 12 bulan. Untuk kelompok Mabar, apa jawaban dari kami sudah puas? Sudah. Sekian dan terima kasih. Ya, mari kita tepuk tangan. Itu tadi kelompok Melati ya. Kelompok Melati sudah presentasi ya. Ya, sekarang kembali ke tempat dulu. Ya, Selamat pagi teman-teman dan Bapak Guru. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok Anggrek ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Kepada petugas kami persilakan. Kami akan menjelaskan tahapan perkembangan 4 bulan. Yang ketiga, bayi sedang melakukan mengoceh itu pada usia 6 bulan. Yang keempat, bayi sedang duduk itu pada usia 9 bulan. Dan yang kelima, bayi sedang melatih berdiri itu pada usia 10 bulan. Yang keenam, bayi sedang berjalan itu pada usia 12 bulan. Mungkin ada sanggahan atau tanggapan dari teman-teman? untuk lain. Mungkin ada sanggahan atau pertanyaan berkaitan dengan hasil pekerjaan mereka. Kami dari kelompok Mabar ingin bertanya kepada kelompok Anggrek. Pada usia berapa bayi mulai stabil penglihatannya? Bayi mulai stabil penglihatannya itu pada usia 12 bulan. Kami dari kelompok Melati ingin bertanya kepada kelompok Anggrek. Pada usia berapakah bayi mulai berdiri? Bayi mulai berdiri itu pada usia 7 bulan. Mungkin jawabannya kurang puas atau? Tidak. Maksudnya tanggapan dari mereka. Apa kalian? Kenapa kalau tidak puas? Coba ulang pertanyaannya. Pada usia berapakah bayi mulai berdiri? Bayi mulai berdiri yaitu pada usia 6 sampai 7 bulan. Sudah. Apakah jawabannya sudah puas? Ya sudah. Ya, mari kita tepuk tangan untuk mereka. Ya, mereka sudah mempresentasikan tadi berdasarkan hasil diskusi mereka Terus tanggapan kalian sudah mereka jawab. Bagaimana, puas? Puas. Kelompok apa yang tadi? Kelompok Mabar sudah puas? Sudah. Ya, kalau gitu kembali ke tempat dulu. Nah, ini kelompok apa ini? Kelompok Mabar ya? Ya, kelompok Mabar sudah mau tampil di depan. Mereka tadi mendengar video
Ya silakan maju di depan. Di sini. Selamat pagi teman-teman dan Bapak Guru. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan tempat yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok Mabar ingin presentasikan hasil kerja kami. Hasil kerja dari kelompok kami setelah menonton beberapa video bayi. Kepada pembaca dipersilakan. Pada video yang pertama, kami melihat dan mendengar bayi mulai mengeluarkan tangisan yang sangat kencang. Usia bayi tersebut 4 hari. Ini adalah video yang kami lihat. Tersebut 0 sampai 3 bulan. Ini adalah video yang kami lihat. Waktu dan kesempatan dipersilakan. Kami dari kelompok Melati akan bertanya kepada kelompok Mabar. Pada usia berapakah bayi mulai menangis kencang? Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok Melati. Bayi mulai mengeluarkan tangisan yang kencang pada usia 4 hari. Kepada kelompok Melati, apakah jawabannya sudah puas? Kami dari kelompok Amret ingin memberi pertanyaan pada kelompok Mabar. Pada usia berapa? Jawabannya puas? Saya akan bertanya kepada kelompok Mawar. Pada usia berapa bayi menggunakan kata-kata sederhana? Bayi mulai menggunakan kata-kata sederhananya pada usia 10 sampai 12 bulan. Kepada kelompok Depan kelas itu tadi ketika saya mengamati begitu luar biasa, begitu luar biasa. Terus yang berikut kita simpulkan materi akhir tadi. Dan sebelum saya menyimpulkan materi di akhir pembelajaran ini, saya minta refleksi dari kalian. Apakah selama pembelajaran tadi itu sangat menyenangkan atau bagaimana? Sangat menyenangkan. Tidak bosan? Tidak. Kira-kira apa tantangannya? Tidak ada. Tidak ada tantangan ya? Tidak ada. Tugas tadi, tugas kelompok tadi tidak ada tantangan ya? Tidak ada. Oke, terima kasih. Siapa yang bisa menyimpulkan materi kita tadi? Ya coba, Rehan. Pertumbuhan dan perkembangan bayi balita adalah proses yang unik dan kompleks dengan memberikan perawatan dan cerdas. Ya, terima kasih kepada Rehan yang telah menyimpulkan materi kita hari ini. Proses yang unik dalam proses pertumbuhan dan perkembangan bayi dan balita. Ya, untuk itu mari kita beri aplaus kepadanya. Ya, yang berikut sampai di sini. Terus materi berikut sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, saya memberikan beberapa soal untuk pekerjaan rumah. Dengan pertumbuhan dan perkembangan bayi dan balita. Apa yang dimaksud dengan pertumbuhan dan perkembangan? Apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan
bayi dan balita. Ya, lanjutkan lagi untuk materi selanjutnya kita membicarakan tentang pertumbuhan dan perkembangan bayi dan balita. Ya, sebelum menutup pembelajaran tutup dengan doa kepada ketua kelompok, saya persilakan untuk kita lalu. Teman-teman dan Bapak Guru, marilah kita sapa untuk berdoa. Dalam nama Bapa, ya Tuhan, terima kasih atas bimbingan-Mu sepanjang hari ini, sehingga pada hari ini kami telah dalam nama Bapa. Ya, kemudian kita sudah selesai, sekarang boleh istirahat.